Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Ansha Teknikal dan Benar-benar Kirian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 18 Agustus 2022, hari yang cukup menarik. IHSG menguat, closingnya pun juga dijambak, dan seperti biasa nanti kita menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, jadi tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, yang teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel untuk publik ya, grup Telegram, channel Telegram publik gitu, cuan-cuan saham publik. Buat teman-teman yang mau subscribe atau join bergabung, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Itu untuk umum. Kalau untuk yang grup cuan-cuan saham nanti bukanya akhir bulan. Cuman yang untuk umum nanti bakal ada sharing-sharing, insight-insight, kadang-kadang stock pick dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya oke, 13,425 triliun. Dan kalau kita lihat pergerakannya kayak gini ya, nanti kita bahas di TA aja deh. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar, totalnya 1,08 triliun. Itu di pasar reguler ada 1,21 triliun, sedangkan di pasar nego ada net sell 130 miliar, jadi total net buy-nya 1,08 triliun. Bagus. Kalau kita lihat di bursa Asia juga IHSG strong sendiri sama Singapura ya. Yang lain pada koreksi, IHSG doang yang strong. Emang market kita itu agak beda, lain dari yang lain. Kalau ngikut-ngikut bakal berat, lebih baik pure TA aja. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Yang pertama ada BBCA 354,1 miliar, Bank Mandiri 237,9 miliar, Telkom 215,7 miliar, BBNI 101 miliar, Alfamart 47,4 miliar, Bukalapak 47,1 miliar, Adaro 43 miliar, BBRI 35 miliar, Astra 32,8 miliar, Unilever 31,5 miliar, PTBA 26,6 miliar, Cepin 24,7 miliar, ICBP 18,7 miliar, Tebik 16,6 miliar, Inco 16,3 miliar, S1 14 miliar, Mora 13,4 miliar, MAPI 13,4 miliar, INDF 11,2 miliar, Indi 9,7 miliar, Indosat 8,3 miliar, Arto 8,2 miliar, dan Film 6,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualin asing, ada ITMG 36 miliar, Tower 13,4 miliar, Yeti Tractor 12,4 miliar, MNCN 11,7 miliar, Hill 9,7 miliar, Mika 9,6 miliar, SMDR 4,7 miliar, MTEK 4 miliar, Raja 3,9 miliar, LPPF 2,1 miliar, Harum 1 miliar, dan Akra 129 juta. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini berhasil higher high. saya apa ya, menunggu koreksinya juga, tapi nggak koreksi IHSG ini, bukan karena saya pengen serok bawah, nggak. Yang namanya market tuh selalu benar, kita cuman bisa ya menyesuaikan, jaga modal, jaga psikologis, jaga resiko yang selalu saya ulang-ulang. Cuman kenapa saya pengen koreksi tuh, pertama dari TA-nya mendukung untuk koreksi sekali lagi, kedua saya pengen reset candle ini 17 bar ini ya. Kalau memang nanti swing low-nya sama 17 bar, wah, setidaknya kan ada teori tambahan dari TA, ada waktu tipis-tipis lah. Karena kalau saya belajar astrologi, pernah mencoba belajar ya, untuk belajar astrologi time-nya itu apa ya, kurang cocok ya. Jadi ya, selain kurang cocok juga agak berat ilmunya. Saya juga jadi ya ini saya pure price action sama volume aja. Cuman kalau misalkan bisa gini kan tipis-tipis ya, swing low-nya ada waktunya, swing high-nya ada waktunya, atau barangkali swing high-nya juga ada waktunya nih. Kalau kita lihat swing high di sini berapa hari ini, kita iseng-iseng lah ya. Ini dari 13 Mei sampai puncaknya di sini 12 bar. Nah, kalau kita lihat dari bottom, dari sinilah, dari dia jalan, ya dah jauh sih. Jadi nggak ada history repeat itself-nya atau data yang bisa kita dapatkan ya. Yaudah kita bahas TA-nya IHSG aja. Oke, hari ini IHSG kembali menguat 0,74% dengan candle yang sangat solid. Closingnya 7186, high-nya 7186 tanpa shadow sama sekali. Close di high engulfing, break high juga.
Terakhir kita 11 Agustus ini kena puncak ya, dia nutup gap lalu retrace 2 hari. Cuman di hari ketiga 16 Agustus IHSG tidak patah dari trennya, berhasil rebound dan sekarang malah berhasil higher high. Maka dari itu karena dia berhasil higher high ya, kita bisa tarik Fibonacci untuk target higher high-nya dari 7181 ya kira-kira sekitar sini sampai low-nya di 7080. Nah, dan satu hal yang cukup menarik ya, kalau kita lihat target di 1618 sampai 1382-nya itu pas di area resisten, yaitu 7220 sampai 7244 itu target resisten dari higher high-nya untuk si IHSG. Pas banget sama resisten bulan Juni 2022. Nah, apakah nanti dia koreksi atau gimana saya pun nggak tahu juga. PR-nya adalah kita lihat di respon di area tersebut, apakah terjadi sell on strength yang masif atau terjadi apa, nanti kita cek lagi. Cuman dengan melihatnya candle hari ini ya, walaupun kalau saya lihat ada rebalancing-nya juga, terus juga ada jambakan di terakhir, agak bias aja closing-nya, tapi kalau kita pure price action harusnya target besok bisa ke sekitar 7220 sampai 7244. Cuman tetap sama, jangan FOMO, selalu batasi resiko karena closingnya agak ditarik. Jadi bukan pure mekanisme market, ada jambahan lah di belakang. Seperti itu. Tuh untuk view saat ini, dan sebagai TS ya ibaratkan kalau misalkan kita ini swing di IHSG, TS-nya bisa naik ke 70-80 karena dia membentuk higher low dan sekarang sudah higher high. Jadi di sini ada structure low-nya ya, higher low. Ini bisa digunakan buat TS. Selama tidak jebol 70-80 harusnya market masih oke, selama dia juga bertahan di uptrend-nya ya. Tapi kalau dia putar balik jebol 70-80 baru kurang oke. Seperti itu. So far selama dia bertahan di uptrend channel ini harusnya IHSG masih oke. Kita masih bakal menguat walaupun kalau kita lihat momentumnya mulai terlihat melemah penguatannya. Ya suatu yang wajar ya. Secara kita naik dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 19 Juli loh. Sampai sekarang tuh naik terus. Gak ada swing low-nya, 21 bar itu hampir 1 bulan IHSG naik terus, jadi ya momentumnya mulai melemah, divergent di intraday, cuman ya untuk konfirmasinya biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, satu hal yang lebih menarik ya kalau kita mau pakai moving average untuk lebih enaknya, kalau kita lihat EMA 20 kan lebih agak jauh ya. Kemarin saya cek untuk EMA 10 itu enak buat TS-nya IHSG. Kalau kita lihat IHSG selalu merespon EMA 10, dia kena rebound, dan saya rasa untuk sekarang bisa gunakan EMA 10 sebagai TS dynamic dari IHSG. Selama IHSG tidak jebol EMA 10 harusnya arah masih terus ke atas. Tapi kalau dia mulai patah, konfirmasi baru akan ada swing low. Untuk saat ini masih bisa memanfaatkan kenaikan ini ya. Yang penting jangan FOMO, ini juga hanya market, kita fokus trade di sahamnya. Selama ada setup yang bagus, hajar aja. Kalau setupnya jelek, baru hindari. Karena memang market itu bukan buat trade, IHSG itu bukan buat trade, tapi untuk patokan. Most likely kalau marketnya baru mendung, saham-sahamnya juga bakalan koreksi. Kalau marketnya baru bagus, saham-sahamnya juga baru bagus. Cuman kan kita trade-nya kita tidak jual beli IHSG, kecuali teman-teman beli ETF ya. Tapi kan kita trade-nya di saham-saham tertentu. Jadi ya ini buat patokan aja, kira-kira gambaran dari pasar kita lah. Cuman so far so good, uptrend-nya masih oke, tinggal batasi resiko, entah menggunakan moving average tadi atau kita gunakan price action-nya, tinggal batasi resiko. Untuk sekarang saya rasa kalau closing hari ini valid ya, kita bakal uji 7220 sampai 7244. Mungkin besok Jumat bisa juga. Tapi belum tahu saya ditariknya pakai apa, karena butuh kejedot resist juga. Apakah pakai Telkom yang kena rebalancing hari ini? Nobody knows. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Dan kita akan mulai bahas beberapa saham pilihan. Kita coba cek dari yang dijualin asing aja. Kita bahas kita cari yang ada spread. Tower deh kita bahas. Oke, hari ini Tower turun 2% dengan candle yang cukup solid, tidak ada perlawanan sama sekali ya, padahal dia disupport dengan volume yang membesar juga. Kalau menurut saya ini adalah volume breakdown dan ada potensi Tower bakal koreksi. Kalau kita lihat juga di candle daily terlihat ada lower high down, lower low, dan kalau kita tarik target untuk si Tower dari chart patternnya ya, target koreksinya adalah ke sini. Ke sekitar 1200 itu untuk view pendeknya. Untuk view besar terakhir Tower rebound dari area 875 itu adalah area kuatnya dia ya. Di area ini dia merespon
Sebelumnya resist, ketika breakout, ke retest, ini jadi fresh demand area, loncatnya nggak karuan dari Rp800 sampai Rp1.200, itu naik 50% ya. Kalau kita lihat market cap-nya Tower ini jelas angka yang signifikan. Nah, setelah itu Tower naik, dia sampai ke puncaknya kemarin di 1270 dan itu adalah area kuatnya dia. Sebenarnya saya expect-nya 1245 doang, cuman dia dikasih bonus sampai di 1270 ya. Karena memang di situ dia reversal dari 1245 ini inverted cup handle dan setelah itu Tower memulai fase downtrend-nya. Cuman ya ini dia sedang mencoba putar balik lagi. Nah, kalau kita lihat terakhir Tower di sini ya, ini tanggal 12 Agustus dia bearish engulfing dengan volume yang masih kecil, cuman hari ini dia volumenya besar. Saya pengen ngecek dalamnya apakah ini volume beli atau volume jual, dan kalau kita lihat ini kayaknya volume BSJP deh. Beli sore-sore ya. Jadi saya rasa harusnya masih oke, mungkin bisa aja dia kena rebalancing juga seperti itu. So far ada salah satu skenario yang menurut saya cukup menarik, yaitu inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, head shoulder kanan dengan neckline ada di area 1200. Targetnya sebenarnya bagus karena sekitar 0,5 ya, targetnya ke sekitar 1 di 1600. Cuman syaratnya adalah dia tidak boleh jebol 1200. Kalau misalkan dia jebol dari 1200, Tower akan menuju ke support selanjutnya. Untuk sekarang supportnya di area 1200, nextnya ada di area sekitar 1160 sampai 1130. Selama nggak jebol yang 1130 harusnya masih oke, tapi kalau jebol ya dia bakalan swing low juga. Dilihat dalamnya, ini bentukan yang kemarin habis buyback ya, sempat distribusi besar. Cuman jujur ya, ini kan dipantau orang Tower ini ketika dia koreksi di sini. Banyak yang karena dia divergennya kuat, mencoba beberapa orang mencari momentum. Saya pun juga mencoba untuk spekulatif buy berkali-kali tapi gagal, buy on weakness ya. Divergen, coba entry, gagal reversal. Divergen, coba entry, gagal reversal. Sampai akhirnya pas bottom di 800 nggak ikut beli. Biasa ya, sudah terjadi, sering terjadi. Nah, satu hal yang menarik, waktu dia kemarin turun sampai 800, saya kan juga cukup mantau broksumnya Tower juga. Yang banyak beli itu adalah SQ, dan kalau teman-teman tahu SQ itu kan BCA Sekuritas ya. Ini kan juga afiliasinya BCA Sekuritas Grup Jarum, BCA, Tower, Blibli, ya konglomerat Pak Hartono bersaudara. Dan saya rasa itu bukan kebetulan. Mungkin aja bisa aja itu corporate action buyback-nya juga. Cuman kalau menurut saya kita nggak perlu terlalu dalam memikirkan ke sana, nanti malah jadinya bingung. Tinggal kalau ada view bagus, setup bagus, hajar ya hajar, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Kecuali memang teman-teman analisanya berdasarkan fundamental atau corporate action, jelas atau bahkan bandarmologi perlu dalam di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai price action dan volume seperti saya, nah perlu dilihat lebih ke sininya aja. So far ada ke 1200, selama nggak jebol oke. Kalau jebol gunakan support tadi dan batasi resiko. Untuk Tower lanjut coba kita cek apa nih, Raja, kita bahas Raja. Saya harap teman-teman gak ada yang FOMO ya. Ini karena memang apa yang naik tinggi, slope-nya tinggi, turunnya juga bakalan kenceng. Ini gila banget Raja. Naik dari berapa ya, Rp300 sampai Rp1.000, itu berapa bagger itu. Saya masih ingat juga CCS call di sini area 225. Ini kan waktu itu kita bahas di YouTube ya, sekitar 12 Mei. Terus juga jadi menu swing di cuan-cuan saham 12 Mei. Cuman kita nggak sampai 1000 sih, belum ada call lanjutan. Cuman sampai 440 doang untuk di menunya CCS di grup. Lalu dia retrace, saya melihatnya view jelek, malah waktu itu inverted cup handle, tapi bandar berkata lain. Dia ngacir sampai sekarang. Ya udah, nggak rezeki dan tidak ingin kejar. Seperti itu. Hari ini Raja turun 6,82%, dia ARB, volumenya besar juga. Agak kurang enak. Ini kalau menurut saya hati-hati aja buat teman-teman yang average-nya jelek. Kalau teman-teman average-nya bagus ya, entah beli di 200 atau beli di 300, 400, TS-nya masih bisa santai. Tapi kalau teman-teman yang FOMO, beli di pucuk, pakai support support psikologi 1000, lebih baik berhati-hati karena ya dia memang udah naik tinggi banget secara loh. Kalau misalkan kita totalin dari mulai dia naik, itu dia naik 400-500%. Nah, di area 1100 tersebut Raja ternyata all time high ya. Iya, dia all time high. Dan saya jadi pengen tarik sesuatu. Nah, ini juga ternyata
tidak kebetulan kenapa dia rejectnya dari 1100 sekian ya. Itu dia sudah kena target dari Fibonacci higher high-nya. Cukup menarik, satu hal yang kita lihat di sini, dia reject 0,5, retrace dulu baru naik lagi. Harusnya sih biasanya ke 1 ya, cuman dia sampai 1,618, 1,382 sorry, karena dia berhasil higher high. Jadi ya, biasanya ini saham sudah kena target untuk si Raja ini. Dan most likely biasanya ketika sudah kena 1382 sampai 1,618 dia bakal retrace dulu. PR sekarang adalah memantau retrace-nya. Cuman ya kalau menurut saya apa yang naiknya udah setinggi ini ya, upside-nya udah nggak banyak. Tapi ya market selalu benar dan ya market selalu benar. Kalau salah kembali ke rules pertama. Nah, satu hal yang menarik adalah kalau Raja berhasil konsol membuat continuation lagi. Tuh, mungkin bisa dipantau ya ini bulan apa nih? Agustus pertengahan ya. Mungkin September udah kelihatan arahnya si Raja ini nanti. Apakah dia bikin continuation entah penan kayak atau bikin hammer atau flag, falling wedge dan lain sebagainya, atau dia bikin reversal tuh yang bahaya. Cuman untuk sekarang saya rasa Raja arahnya ke bawah dulu. Karena dia habis kejedot resist, ada kondil konfirmasi dan volumenya pun cukup besar juga. Nah, koreksinya kemana mas? Koreksinya ini agak kurang enak sih sebenarnya. Kita bisa tarik Fibo juga untuk koreksi dari si Raja. Dan saya yakin turunnya targetnya bakalan lumayan jauh. Karena memang dia naiknya juga tinggi ya. Jadi memang apa yang naiknya tinggi, retrace-nya juga bakalan dalam. Itu udah wajar lah. Nah, kalau kita lihat ini adalah beberapa support dari si Raja. Yang pertama 955. Mungkin kita bisa bulatin sampai 1000 ya. 1000 sampai 955. Karena 1000 ada support psikologis juga. Kalau dia jebol, next-nya 835, 735, dan 640. Seperti itu. Kalau menurut saya jangan FOMO. Apalagi dia ini bahasanya baru start koreksi sih, walaupun masih pada structure kecilnya ya. Kalau menurut saya nanti bakal ada reject di 955 dulu untuk bikin konfirmasi atau malah dia bahkan mau naik lagi. Cuma untuk sekarang saya rasa arahnya retrace dulu karena volumenya candlenya solid, volumenya juga besar. Jadi ya batasi resiko aja. Dilihat dalamnya, nah ini juga pas nanti 955 dekat EMA 20. Jadi ya bakal diuji dulu lah area itu. Dilihat dalamnya akumulasinya masih bagus, TA-nya juga masih uptrend walaupun udah naik tinggi banget ya. Amannya sih tunggu dulu aja. Seperti itu. Masukin watchlist lagi deh. Itu kalau menurut saya yang bentukan kayak gini. Itu untuk Raja. Lanjut coba kita cek LPPF. Ini ya salah satu saham yang saya suka lah LPPF ini. Banyak kenangan manis di sini. Cuman ya dia sedang koreksi. Oke, hari ini LPPF turun 3,85% dengan candle yang cukup solid dan volumenya pun besar juga. Dan saya rasa untuk sekarang LPPF arahnya sedang downtrend atau ke bawah atau sedang koreksi dulu. Seperti itu. Terakhir LPPF ini apa ya? Ya ini kalau kripto mungkin kayak Luna ya. Teman-teman kalau tahu all time high-nya LPPF itu ada di harga 22.500. Itu kemarin saya pernah ukur ya ketika dia bottom di 900-800 rupiah itu turunnya sampai 96%. Kalau teman-teman punya uang 100 juta itu sisa 4 juta. Kalau punya 1 miliar itu sisa 40 juta. Kalau nyangkut di all time high-nya si LPPF. Nah, satu hal yang menarik, ini ketika di bottom akumulasinya LPPF tuh jelas banget. Kenapa saya ingat? Karena saya memperhatikan waktu itu ya. Ini benar-benar konsisten tiap hari dibeli. Bahkan brokernya pun saya ingat itu si Kakak ya. Teman-teman bisa ngecek dia start dibeli itu 9 November tuh sampai akhirnya dia breakout itu di sini. Nah, nih dia breakout, retest baru setelah itu mulai impulsnya. Di kotak ini adalah fase akumulasi dari si LPPF. Yang beli banyak tuh kakak, terus MG itu saya ingat. Teman-teman bisa ngecek deh Broksumnya dari tanggal 9 November sampai tanggal ya sekitar bulan-bulan April lah. Karena saya waktu itu kebetulan ngikutin fase akumulasinya. Jadi sekalian belajar juga, oh kayak gini namanya fase akumulasi. Setelah itu dia breakout, retest, dan mulai fase public participation atau markup atau apapun itu yang jelas dia naik dari harga 1.400 sampai puncaknya kemarin di 6.500. Itu gila banget, naik berapa bagger tuh 400% kayaknya ya. 4 bagger.
Nah, 300 sekian lah. Dan setelah itu dia puncak di 67 dan retrace sampai sekarang ke 4000. Seperti itu. Nah, karena dia baru retrace ya, yang pertama kita bisa tarik trennya dulu, yang menurut saya dia sudah patah tren. Nah, di sini dia ada patah tren ya. Mungkin amannya kita pakai, kalau bahas time frame besar kita pakai candle yang lebih besar aja. Ini kita mungkin pakai weekly dulu ya. Nah, di sini LPPF ini sudah patah tren. Dia juga sudah valid ada yang namanya lower high dan lower low. Maka dari itu LPPF sudah terkonfirmasi koreksi atau swing low untuk saat ini. Tren sudah patah, sudah lower high dan sudah lower low. Nah, kita bisa tarik Fibonacci dari LPPF ini ya, karena dia baru retracement dari bottomnya di 790 satu swing high ini sampai puncaknya di berapa nih kemarin? 6550. Aduh. 6550. Nah, kira-kira segini ya. Dan sekarang kalau kita lihat, menarik ini ternyata LPPF. Nih ya. Kemarin kalau kita lihat dia rejectnya di 0,382. Bottom 382, rebound, terus sekarang lower low dari 0,382. Maka dari itu targetnya bisa ke 382 tambah 382 itu sekitar 7. Berapa ya? 3,5 tambah 3,5 kan 7 ya. 32 tambah 32 64. Berarti 764 ya. Area-area 786 lah. Kalau kita pakai matematik ya. Cuman kalau kita tarik dari high ke low dan dia lower low, targetnya pas di 0,618 di area 2900. Ini pakai scale lock. Kalau misalkan nggak pakai lock, kita coba cari view lain. Nah, kalau nggak lock dia belum patah uptrendnya. Cuman memang sudah impuls, jadi saya rasa lebih cocok pakai unlock. Ya, naiknya sudah jauh dari uptrendnya soalnya. Tuh, dan saya lebih valid yang ini kalau dari view ya. Karena pertama dia respect 382, dia patah downtrend, dia lower high lower low-nya juga di sana. So, saya rasa ya, dan ini targetnya pas di 3000 dan itu 0,618 dan itu juga area kuat dari LPPF. Saya rasa ini bukan kebetulan target 0,618 ini. Jadi ya, untuk sekarang lebih baik wait and see dulu untuk si LPPF. Gunakan ini buat masukin watchlist ya. Nanti mungkin ya 1 bulan 2 bulan paling dia kelar. Tapi ya enggak juga sih. Ini sekarang dia udah 4000, turun ke 3000 tinggal 1000 lagi. Jadi ya so far so good. Untuk support terdekat kita lihat ada di area 3670. 3670 sampai 3550-an ya, 35 lah. Itu ada area support kuat. Cuman saya rasa kok entah kenapa 3000 bakal jadi area yang bagus untuk LPPF. Bakal sangat menarik kalau dia dari cek dari 3000 ya. Nih, siapa tahu dia mau bikin cup handle yang lebih besar. Ini cup, lalu ini dia mau handle, mau bikin EW wave ketiga. Nah, ini saya nggak jago EW-EW-an ya. Mungkin bisa komen-komen aja kalau teman-teman yang jago Elliott wave, apakah benar ini EW saya. Ini dalam time frame besar, wave 1, ini wave 2, nanti wave ketiga. Nah, nggak tahu juga lah. Saya price action aja. Tuh yang jelas ini adalah area support dari LPPF 3670 lalu area 3000. Bakal cakep banget kalau dia sampai 3000 sampai 2800 ya. Tuh, buat teman-teman yang punya average atas mungkin bisa atur-atur porsi dulu. Kalau belum punya barang ya bisa wait and see agak daleman. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya ya kemarin sempat terjadi distribusi, tapi kalau kita lihat dari akumnya itu tidak ada masalah. No problemo. Nah, ini yang tadi saya maksud dari 9 November sampai puncaknya di 10 Mei. Ini akumnya pertama di sini. Lalu di sini dia buang barang terus diakum lagi. Menarik, enak buat TA. Cuman memang agak volatil ya. Nah, biasalah grupnya lipo. Sopir tong setan. Kalau kata temen yang di grup. Yang penting sama, selalu batasi resiko dulu aja, biarkan terlihat bottomnya. Untuk LPPF lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Saya pengen bahas apa nih? Saya pengen coba cek si Alfamart, kemarin udah kita bahas ya. Buat teman-teman yang cari view Alfamart, cek video kemarin aja. Adaru cakep, tapi entah kenapa saya belum pengen bahas. Itu arahnya masih ke atas Adaru kalau menurut saya. Ayam-ayaman hari ini juga bagus. Ini Cepin ada di net foreign buy, tapi saya pengen bahas Java-nya aja nanti.
Apa nih yang kita bahas nih? Arto masih on track sesuai view dari pembahasan terakhir, malah nggak ada yang menarik yang dibeli asing hari ini. Kita mau coba masuk ke yang merah-merah aja deh. Nah, kita coba bahas si apa nih? Friend deh, kita bahas ya. Yang kemarin sudah hit target. Ya, ini baru diupdate lah view-nya biasanya. Oke, hari ini Friend turun 3,64% dengan candle yang solid ya. Close-nya enggak ada shadow 1 tick. Dan volumenya sudah mulai mengecil teman-teman. Nah, ini cukup menarik yang kayak gini. Nih ya, kalau kita lihat kemarin dia start koreksi volumenya besar, sekarang sudah mulai mereda. Nah, PR-nya adalah tinggal masuk area kuat dan muncul candle buyer. Nah, terakhir saya bahas Friend tuh di 93, bukan di 93, di sini. Sekitar 20 Juli, akhir Juli lah saya bahas Friend. Kalau nggak salah 22 Juli, saya lupa. Antara 21, 22, 25 Juli itu. Teman-teman bisa cek konten cuan-cuan saham aja. Waktu itu saya menemukan view-nya ini, cup handle. Sebelumnya saya bingung soalnya ini Friend tuh mau bikin apa. Kalau bikin ascending juga nggak rapih. Dia false break-nya kok aneh. Ternyata ketika tarik-tarik Fibo, zoom out, view ketemu, dia bikinnya cup handle dengan reject di 0,5. Maka dari itu, setelah itu saya set target Friend ada di area 118. Cuman kemarin dia naiknya sampai 116 juga. Saya juga udah bilang untuk Friend itu walaupun target 118 ya, cuman mulai dari 100 berapa nih? Ya mulai 111 ke atas itu sudah masuk area resist kuat. Jadi memang resisten atau support itu bukan angka pasti ya teman-teman ya. Tuh. Lebih ke area aja. Jadi kalau misalkan ya bikin area di mana harga merespon, nah di situ adalah area kuatnya dia. Dan dia kemarin dia saya rasa sudah kena target naik sampai 116 dan ada candle reject dan akhirnya dia koreksi saat ini. Seperti itu. Nah, satu hal kalau menurut saya si Friend masih menarik ya, apalagi kalau dia bikin higher low lagi itu bakalan jauh menarik dan saat ini dia sedang retracement untuk si Friend ini. Support terdekat ada di area 100, itu support terdekat dan support bagusnya di area 93. Kalau kena 93 jelas saya bakal buyback ini si Friend ini. Karena ya barang bagus lah ya, akumulasinya bagus seperti itu. Tuh, cuman kalau kita lihat dia masih belum patah juga dari uptrendnya. Jadi kalau misalkan dia besok langsung rebound pun bisa juga. Tapi kalau besok dia jebol, amannya sih 104 mungkin ya. Kalau dia jebol dari 104, besar potensinya menuju ke area 100. Karena di 104 dia patah uptrend. Ya, kita hilangkan dulu biar matanya tidak bingung. Nah, uptrendnya ini kan di sini. Set. Nah, nih. Kalau teman-teman lihat ini kan dia sudah ada di area bottomnya ya di uptrend line. Sebenarnya sekarang harga termurah ini di uptrendnya ini. Kalau nggak patah ya, tapi kalau patah ya jadi harga termahal. Seperti itu. Cuman so far ya lebih baik tunggu konfirmasinya sih 101 sampai 103 itu. Kalau dia jebol dari situ bakal besar potensinya untuk uji 93 lagi. Cuman saya rasa nggak jelek dan malah ada kesempatan untuk beli kalau dia sampai ke 93 lagi. Ya di sini skill menawar diuji ya. Buat teman-teman yang sering nawar di pasar ketika belanja itu biasanya dapat barang bagus-bagus. Tapi kalau nggak pernah belanja ya biasanya harganya agak tinggi kayak saya. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk sekarang supportnya di 100-an, nextnya ada di 95 sampai 93. Area bagusnya 93, tapi nggak tahu juga dia bisa sampai sana atau enggak. Nah kita bisa tarik Fibo juga dari sinilah 81 sampai hacknya 116 dan ya ini adalah beberapa support si Friend. Nah ini kan pas 0,618 nya di 93 dan ini nggak kebetulan ya. Ini bisa digunakan deh buat Fibo ini 103 support lalu 99 lalu 93 ya. Kalau mau nyicil bisa di area-area ini. Amannya kasih ngebit 1 tick di atasnya lah, karena biasanya kalau di area pas di supportnya ya itu tebel banget, most likely biasanya nggak kemakan semua antriannya. Jadi misalkan ini ada 103 ya, antri di 104, 99 antrinya di 100, 94 antrinya di 95. Tuh tinggal money management yang bagus. Itu kalau teman-teman suka buy on weakness dari piramid. Tapi kalau enggak ya tunggu ada respon dulu aja baru hajar kanan. Tuh. Yang penting sama selalu batasi resiko. Lumayan nih upside-nya dari saya bahas
33% ya kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham. Saya bahas di bulan Juli. Dicek dalamnya ya, ini kalau menurut saya ya, untuk saat ini friend ini sudah tidak dalam fase akumulasi. Jadi ini opini pribadi ya, mungkin teman-teman yang alirannya lain bisa beda. Cuman menurut saya kalau misalkan kita mau pakai bandarmologi itu harus tahu fasenya. Itu kan sesuai salah satu prinsipnya do teori ya, market have 3 phase, akumulasi, terus juga yang pertama akumulasi, yang kedua itu public partisipasi atau markup, yang ketiga itu distribusi. Nah, menurut saya saham-saham itu bakal ilmu BDM ya, akumulasi itu bakal kuat kalau digunakan di fase yang tepat. Nah, kalau kita pakai BDM-nya di fase akumulasi, kita tahu ini fase akumulasi itu bakal kuat banget. Tapi kalau udah jalan, mau seleksi broker tuh bakal carut marut gitu. Simpelnya ya kalau misalkan terakhir deh kemarin kita lihat ada klik ya, kebuka gitu waktu Pak Lo Keng Hong beli DILD. Itu aja beliau kan beli pakai berapa broker itu, kalau nggak salah 5 sampai 6 broker ya. Jadi memang ya nggak bisa sesimpel itu juga gitu. Jadi kayak ya mereka pun pasti barang bagus nggak mau diikutin ya, maunya ya kalau udah saatnya jualan baru pada beli, mereka jualan. Jadi ya makanya lebih ke, kalau saya pribadi sih lebih ke TA. Cuman ya ini opini pribadi ya, teman-teman bebas juga kalau ada yang BDM garis keras juga atau aliran lain, itu no problem at all. Tuh, yang penting batasi resiko. Kalau saya lihat tapi friend ini akumulasinya bagus banget, si AI ya, ini gemuk dia. Ini tipikal saham yang bisa jalan jauh biasanya karena dia akumulasinya bagus. Nah, kalau kita tarik target juga karena dia sudah break dari yang sini ya. Ini high-nya 167. Ini high-nya berapa nih? 170. Sampai low-nya kemarin ada di 68. Nah, seperti ini ya. Dan ya hampir kena 0,5. Seperti itu. Masih menarik. Manfaatkan buat bow aja kalau dikasih bow ya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk friend is our best friend. Kita coba cek si agro tadi hammer, sekarang merah lagi. Main udah kita bahas ya, agro ya. MTech juga udah kita bahas ya. Masih on track juga dengan view beberapa hari yang lalu. Kalau teman-teman cari view MTech bisa cek konten kemarin aja. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Nah, tadi ya ada Japfa yang mau kita bahas. BMTR juga menarik. Jadi salah satu menu cuan-cuan saham hari ini. Stock pick hari ini ya. Ada BMTR, BHIT lumayan. BMTR-nya 7% lebih, BHIT-nya naik 6% lebih. Bumi so far so good. Goto juga on track. Nah, saya pengen bahas BMTR sama Japfa aja. Sekalian update stock pick di grup tadi ya, rekomendasinya. Oke, hari ini BMTR naik 7,69% dengan candle yang ciamik. Shadownya 1 tick doang dan volume yang breakout besar. Ini bagus. Terakhir saya bahas BMTR tuh waktu di sini itu bulan 28 Juli, 29 Juli ya. Saya bahas target BMTR tuh ada di sekitar sini, area 470. Kenapa? Karena waktu itu dia reversal menggunakan ascending triangle. 1, 2, breakout. Nah, targetnya adalah di sekitar sini. Waktu itu targetnya 632 untuk si BMTR itu dari ascending triangle-nya. Cuman saya juga bilang ada resisten kuat di area 480. Nah, kemarin BMTR naik sampai area 470. Di sana candle reject-nya sangat kuat nih ya, 470. Candle reject kuat, volumenya besar, lalu dia koreksi sampai area 356. Sebenarnya saya berharap BMTR sampai 340 lagi ya, dia retest neckline-nya ini. Cuman di area 356 buyer mulai muncul. Nanti kita bahas di price action-nya. Nah, another view, kalau kita tidak pakai ascending ya, kita bisa bikin yang namanya uptrend channel juga. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya belum kejedot sih, masih di tengah jalan ya, sellernya mulai muncul aja.
di sana. Cuman so far saya rasa sekarang BMTR arahnya ke atas lagi sudah. Terakhir dia koreksi dari 470 sampai bottomnya kemarin itu di 356. Dan kalau kita perhatikan ya, di area 356 ini buyer mulai muncul. Nih. Pertama di tanggal sini 10 Agustus. 10 Agustus candle buyer udah muncul. Volumenya masih kecil tapi. Di sini juga candlenya masih seller, cuman sudah mereda. Kalau kita bandingkan sama sebelum-sebelumnya ya, di sini kan ketika dia naik, breakout volumenya gede. Nah, di sini dia sell on strength, lalu ada cover tapi dia retrace dulu. Nah, satu hal yang bagus kita perhatikan dari 3 Agustus sampai 9 Agustus. Volume koreksinya itu menurun terus. Nih ya, di sini. Harga turun, volume turun. Artinya kan sellernya mereda. Dan dia mulai muncul candle buyer di 10 Agustus. Walaupun volumenya masih kecil. Jadi belum menarik kalau menurut saya di 10 Agustus. Candle buyer udah muncul tapi volumenya masih kecil. Ya kan, price action is king, volume is queen ya. Jadi tanpa volume, price action itu bukan apa-apa. Harus dikonfirmasi pakai volume. Di sini belum menarik. Cuman kalau kita lihat setelah tanggal 10, tanggal 11 sellernya semakin reda. Dan dia mulai menarik tanggal 12. Ya, tanggal 12 ini dia candle buyer lagi, volumenya mulai membesar. Artinya buyer semakin kuat di area ini. Dan kalau kita lihat 15 dan 16 Agustus, volumenya koreksinya kecil banget. Nih ya, saya zoom in. Nih, ini 12 Agustus. Aduh, gimana tadi? Nah, gini ya, ini 12 Agustus. Lalu 15 dan 16 Agustus volumenya kecil banget. Artinya apa? Artinya 15 dan 16 Agustus ini ada pullback. Ya, jadi ketika dia naik, kan gini nih, dia bottom ya. Kira-kira kayak gini gambarnya. Dia bottom, jebret. Nah, terus di sini buyer muncul nih. Jebret. Nah, ini adalah candle tanggal 12 Agustus. Dan setelah itu, 15 dan 16 Agustus, itu bukan koreksi lagi, tapi ini pullback namanya. Dia bikin higher low. Set. Dan kalau kita lihat 16 Agustus itu volumenya kecil banget. Artinya udah habis lah ini sellernya di sini. Candle jelek tapi volumenya habis. Artinya seller udah nggak ada. Ini markdown, pullback atau apapun istilahnya lah. Nah makanya tadi pagi saya call ini 18 Agustus si BMTR area buy-nya masih dapat dan ya dia naik engulfing, volumenya pun bagus juga. Seperti itu. Kalau misalnya nih kita hilangin semua dulu ya. Kalau kita tarik pakai Fibo pasti ketemu juga jawabannya. Dari low 356 sampai high-nya 384. Lah kok dicari di candle yang sama mas? Ya karena ini pakai intraday ya. Nah kita pakai 1 jam deh biar kelihatan. Nah nih 1 jam belum kelihatan. Kita pakai 15 menit aja. Nah ini ya dari low-nya swing low ke swing high di sini. Sampai high-nya ada di 384. Nah, dan ya dia memang ketika ke 364 itu sudah masuk area kuatnya di area Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Volumenya udah habis dan akhirnya hari ini pagi-pagi loncat tuh. Dengan naiknya hari ini BMTR sudah ada konfirmasi. Yang pertama dia sudah breakout high, yang kedua juga sudah higher low dan juga sudah higher high. Untuk skenario sekarang saya rasa dia lebih ke arah bull flag ya, bullish flag. Dari 470 kita tarik sampai ke sini dan kalau kita lihat sih sudah breakout ya. Closingnya ya semoga nggak PHP lah. Tuh. Low-nya 386 sampai di sini. Nih. Dia sudah breakout dari bullish flag-nya dan ini adalah continuation. Kalau dari chart pattern, target kenaikannya adalah ke sini dari dia breakout ya. Sekitar 650 dengan target awal si ascending tadi. Apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Karena nggak ada yang kebetulan di market itu kalau menurut saya. Itu kalau dari chart pattern-nya. Tapi kalau dari Fibonacci dari 470 sampai low-nya di 356. Nah, targetnya dari BMTR ke 540 dulu kalau dia berhasil higher high. Ini ya, ke sini. Nih. Cuman ada resist lain juga. 400, 412, 426, 446, 470 baru 540. Seperti itu. Cuman so far dia sudah breakout dari 382 ya. Cari dari 236 dan harusnya sudah mulai jalan. Tinggal besok dia bisa break 400 atau enggak. Kalau bisa break 400 besar ke 412. Tapi kalau gagal break 400 ya mungkin retest lagi ke 380-an. Seperti itu. Ini view pertama. Nah, untuk view kedua kita bisa tarik uptrend channel juga pada structure kecilnya. Di sini ya.
paralel. Nah, untuk saat ini si BMTR baru kena area resist dari uptrend line-nya. Jadi ya ada potensi besok retrace juga. Tinggal kita lebih tinggal besok kira-kira dia merespon yang mana aja. Kalau dia pakai view double bottom, ya retestnya sampai sini terus naik. Kalau ini dia continuation, ya besok langsung naik. Tapi kalau misalkan ini adalah reject dari uptrend line, ada potensi besok BMTR retrace dulu ke sekitar 378 sampai 380. Itu support 1, sedangkan support 2-nya ada di 364. Cuman so far kalau menurut saya arah BMTR ini masih ke atas. Kenapa? Yang pertama dia price action cakep, yang kedua price action cakep. Yang kedua uptrend ya, sama uptrend. Dia juga terlihat merespon MA20, harusnya trennya kuat. Dan ya tinggal batasi resiko aja. Jangan FOMO, kalau masuk jangan lupa trading plan-nya. Cuman dengan breakout-nya hari ini ya, saya rasa ini arahnya sudah ke atas dan every red is a pullback atau is a buy. Seperti itu. Ya, itu batasi resiko aja. Itu untuk BMTR. Lanjut terakhir ya, kita bahas Java. Ayam-ayaman yang ciamik. Ini kalau teman-teman ingat juga, saya bahas Java itu di sini. Saya bilang ada potensi dia breakout dari downtrend line-nya. Dan hari ini akhirnya berhasil breakout dengan volume yang sangat besar. Dengan berakhirnya hari ini, saya rasa Java sudah kembali uptrend. Ini sudah bisa di hold kalau teman-teman punya barang ya. Entah barang di 1300 atau barang di bawah 1570 itu udah aman lah average-nya Java itu. Ya, ibaratkan tinggal merem aja, pasti cuan. Kalau di bawah 1570 ya average-nya, karena dia baru breakout dari downtrend-nya. Tadi saya bahas di sini kalau nggak salah. 9 Agustus, 8 Agustus. Saya bilang waktu itu dia ada potensi breakout dan hari ini sudah breakout. Nah, hari ini Java naik 7,31% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Bagus banget ini volume hari ini. Dan volumenya emang bagus banget ini ya. Koreksi kecil, breakout besar, ya ini ciri-ciri saham bullish lah. Terakhir Java itu dia puncak sampai 2235 dan kemarin dia retrace turun 15 naik lagi, 15 naik lagi, 15 naik lagi dan akhirnya breakdown. Kemarin sempat ada salah satu skenario descending triangle ya dengan target koreksi agak dalam. Nah, ini kalau descending triangle sampai 1100-an. Cuman another view, saya lihat salah satu view lain, ini adalah area demand dari si Java. Ini area kuat banget ini 1300 ini. Kalau teman-teman bisa melihat ya, di sini dia respon, di sini dia respon dan kemarin kena kejemput dan akhirnya merespon juga. Maka dari itu muncullah sebuah view lain, yaitu sebuah falling wedge. Ini ya, dan ini adalah continuation dan dia sudah breakout. Ada view falling wedge atau bullish flag atau apalah itu terserah. Yang jelas dia sudah breakout dari downtrend line-nya. Breakoutnya pun saya rasa valid karena closingnya bagus dan volumenya sangat besar. Dan menurut saya mulai saat ini Java arahnya sudah ke atas. Artinya apa? Every red is a buy. Tinggal masuk di area yang bagus aja. Cuman ini buat swing sudah bisa. Karena kita kalau swing nggak bisa di saham downtrend ya. Harus di saham uptrend. Seperti itu. Nah, kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari area-area dia. Dari puncaknya di berapa nih? Puncak komedi 2270 sampai low-nya kemarin bottom-nya ada di 1330. Nah, ini ya 1330 2370 dan Java since dia close di atas 1550. Revisi ya, tadi bukan 1570. Yang punya average di bawah 1550 itu udah aman, auto cuan lah kalau menurut saya yang bentukan kayak gini. Seperti itu. Dia udah kecil lah potensinya untuk turun ke bawah 1550 lagi, walaupun semua bisa terjadi di market ya. Cuman saya rasa dengan breakoutnya hari ini dia hampir tidak mungkin turun ke 1550 lagi dan arahnya sudah ke atas. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari Fibonacci ini, dan kalau kita lihat ya, ini harga sangat merespon Fibo, artinya ini enak buat dipakai sebagai resisten ya. Yang pertama ada di 1700, ini adalah resisten terdekat dari Java, dia respon juga di sana. Habis itu di area 1800, habis itu yang terkuat di 19 sampai 1950. Setelah itu baru 2065, ini nggak terlalu kuat, baru 2270. Kalau break 2270 targetnya adalah sini, 28 sampai 26.
seperti itu. Dan kalau menurut saya besar arahnya ke 28, tinggal kita lihat aja kira-kira dia mau seperti apa. Ini salah satu saham yang gampang melihat price actionnya ya. Kalau kita lihat respon-responnya nurut Fibo, high low, lower high, lower low-nya nurut semua, jadi enak untuk dipantau. Seperti itu. Kalau belum punya barang, saya rasa jangan kejar dan jangan FOMO, masukin watchlist aja, nanti kalau koreksi baru entry. Siapa tahu entah dia naik sampai sini ya, 1700, terus turun, retrace bikin shoulder kanan. Atau misalkan dia naik sampai 1800, terus retrace bikin shoulder kanan. Atau dia naik sampai 1900, terus dia retrace bikin shoulder kanan. Nah, itu pantau ketika dia bikin shoulder kanan. Bakalan menarik di situ. Cuma untuk sekarang saya rasa arahnya masih ke atas dan menuju resisten ini 17, 18 dan 19. Kalau teman-teman punya barang dan posisi cuan, tinggal pasang trailing stop. Kalau belum punya barang, cari momentum untuk entry. Terus sekarang arahnya masih ke atas. Valid, dan menurut saya ini broker summary pasti bagus hari ini. Nah, kan? Ya, inilah makanya yang bentuknya bagus tuh udah pasti broksumnya bagus tuh ya. Yang bentuknya jelek udah pasti broksumnya jelek tuh. Jadi memang apa ya, prinsip market discount everything tuh ya inilah dia pseudo teori itu, price action, technical analysis. Jadi kadang buat data tambahan aja. Itu kalau opini pribadi ya. Cuman ya bebas, kembali ke teman-teman. Nih, kalau dilihat hari ini akumulasinya gila-gilaan kayak gini nih. CCYU, AK, BK, IN bayarnya 15 doang. Bahkan yang di atas 1M cuman sampai IN, di bawahnya IN dan di bawah 1M semua. Sedangkan sellernya kayak gini nih, YP, SK, PD, NII, TGR, KI, XCL, GAZ, dari retail semua ini. Dan itulah ya, menarik kalau punya teman-teman masih punya barang dari bawah. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja, seperti itu. Jangan FOMO. Oke, contoh konten hari ini, kayak nanti uploadnya agak malam ya, karena saya baru kelar bikin jam 9. Semoga bermanfaat, mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.